Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan Kitab Yehezkiel, masih tentang Kitab Yehezkiel. Mungkin beberapa pertemuan lagi kita selesai di Kitab Yehezkiel. Ya, tapi untuk itu kita siapkan dulu. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali kami boleh belajar bersama-sama mengerti firman kebenaran, agar hidup kami tidak terumbang-ambing oleh berbagai macam pengajaran Tuhan. Biarlah kami boleh tetap kokoh di dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi ke-6 Kitab Yehezkiel, yaitu saya beri tema kebangkitan tulang. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar judul seperti ini ya, kebangkitan tulang. Nanti kita akan melihat bagaimana ada suatu fragmen di mana Yehezkiel diperintah untuk bernubuat terhadap apa yang ia lihat di suatu lembah. Ya, coba kita masuk ke dalam slide-nya saja. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Tuhannya huruf besar ya, artinya teks aslinya adalah YHWH, Yud He Wo He. Nah, itu diterjemahkan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dibaca Adonai. Meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Jadi Yehezkiel dibawa oleh roh Tuhan ke suatu lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ini tentu saja penglihatan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tulang-tulang di sini dipakai kata Ibrani uh, yang memang artinya tulang-tulang. Ya. Kemudian kata dasarnya et apa itu? Etsem ya, artinya tulang. Secara harafiah memang artinya tulang. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sebelah kiri ini ilustrasi, ini saya buat pakai AI. Jadi ilustrasinya Yehezkiel dibawa oleh kekuasaan Tuhan ke suatu lembah di mana ada banyak tulang di sana. Tulang-tulang ya. Kalau kita baca perlahan-lahan ayat 2-nya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Hmm. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab. Akunya di sini Yeskil ya. Ya Tuhan Allah, ya Adonai Elohim, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4-nya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ini ada tulang-tulang tengkorak ya, sudah kering. Yehezkiel diperintah supaya bernubuat agar tulang-tulang itu diberi nafas oleh Tuhan dan akan hidup kembali. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Adonai, YHWH.
Ya, ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Bapak Ibu Saudara ya, saya membayangkan tulang-tulang itu bergerak itu menyatu dengan yang satu dengan yang lain dan berbunyi krak 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 gitu ya. Nah, ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Wah, ini kalau difilmkan serem ini, Bapak Ibu. Tulang-tulang itu gemeretak gitu, satu sama lain nyambung, lalu ada dagingnya, lalu ada kulitnya, lalu lama-lama seperti mayat hidup gitu, tapi belum hidup. Ya, gitu. Itu sampai ayat 8 tuh. Kalau kita baca berikutnya lagi, bentar saya next ya. Ya, jadi ayat 9-nya saya bacakan saja ya. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Ya, bentar, saya bacakan dulu. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuat bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi Yeskil disuruh bernubuat supaya tulang-tulang ini bergerak, menyatu, kemudian ada dagingnya, ada kulitnya, berbentuk manusia tapi belum hidup, kemudian bernubuat lagi supaya nafas hidup masuk ke dalam uh, mayat ini sehingga menjadi hidup. Ya, oke, saya share dulu screen-nya, balik lagi. Ya, ya. Ini ayat 9 yang tadi kita baca, Saudara. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, jadi tulang-tulang yang sangat banyak itu akhirnya hidup kembali menjadi tentara yang sangat besar. Ini mengerikan sekaligus menakjubkan ya. Ilustrasinya ada di samping kiri ini. Gambar ini saya dapat dari AI juga. Zaman sekarang enak, saudara. Kalau butuh gambar, kita buat saja sama pakai AI. Ya, dan hasilnya cukup bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayat 11, saudara. 11 sampai 14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Begitu, saudara. Ya, ayat 13-nya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Adonai. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Hai umatku dari dalamnya. Ayat 14-nya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara,
Ilustrasinya ada di gambar kanan ini, Saudara. Ternyata tulang-tulang itu adalah Israel, ya. Ternyata itu adalah Israel yang dimaksud. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat berapa berikutnya? Oh, belum ada. Coba kita cek di Alkitab ya. Ayat 14-nya itu. Oh, ayat 14 terakhir di perikop itu. Baik. Jadi, kalau kita lanjutkan lagi ya, sebenarnya hmm, sebenarnya saya sedang membawa Bapak Ibu Saudara semua ya untuk belajar hermeneutik dengan perikop ini. Apa itu hermeneutik? Bapak Ibu Saudara kalau kuliah sekolah teologi akan diajarin ilmu ini, hermeneutik. Tapi Bapak Ibu ikut online Bible study saja bisa belajar, nggak masalah ya. Hermeneutik adalah ilmu tentang menafsir suatu teks. Misalnya, ada buku, ada teks, jenis sastra apa saja, sejarah apa saja. Suatu teks pasti mengandung arti. Makanya ketika kita membaca, kita harus mengerti. Nah, mengerti itulah melakukan tafsir namanya. Suatu hari ada yang komentar di YouTube, Alkitab kok tafsir gitu. Nah, jangan begitu, saudara. Kalau nggak ngerti itu diam saja mulutnya, ya. Jangan suka pakai pikiranmu sendiri itu. Menafsir itu dalam bahasa Inggrisnya to interpret, interpretasi. Suatu teks memang harus dimengerti artinya, ya. Itu namanya tafsir, interpretasi, ya. Yaitu bagaimana kita melakukan interpretasi, mengartikan apa yang kita baca itu loh. Atau mengekstrak arti yang dimaksud oleh teks itu. Jadi bukan mengartikan sesuka hati kita sendiri, secara subjektif, melainkan harus secara objektif. Sebab kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Sebab kalau subjektif, setiap orang bisa menafsir sendiri-sendiri dan artinya berlain-lainan semua. Ya, makanya ada ilmu hermeneutik, ilmu menafsir suatu teks. Bayangkan kalau ada seorang dokter baca dokter spesialis gitu, baca tentang jantung. Padahal bukunya tebal. Dia bacanya hanya satu halaman. Kira-kira bagaimana itu nanti? Pasiennya mati semua nanti. Karena nggak ngerti kan? Menafsir itu harus dibaca lengkap. Artinya apa? Nah, baru mengerti. Itu loh ya. Jadi biarkanlah Alkitab mengartikan dirinya sendiri. Jangan memasukkan ide kita ke dalamnya. Di dunia ini hampir semuanya melakukan itu. Memasukkan idenya sendiri ke dalam teks Alkitab. Khotbah-khotbah ngawur-ngawur semua itu. Ya. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita cuma mengambil artinya saja. Gitu loh, hermeneutik itu artinya itu. Artinya apa? Harus sesuai dengan konteks. Konteks dekat maupun konteks jauh. Ya. Konteks dekat itu apa? Kalau kita baca satu ayat, konteks dekat itu adalah ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Yang dekat-dekat situ. Nah, jadi bukan dipikir di pikiran sendiri, diperiksa konteks dekatnya. Dan tentu saja konteks jauh. Di kitab lain bagaimana? Jangan cuma satu ayat, kitab lain nggak lihat. Oh, semua sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itu kan satu ayat. Dibaca konteks dekatnya dan konteks jauhnya. Nanti kita akan mengerti. Ya, orang nggak ngerti hermeneutik, ngawur-ngawur hasilnya. Menyesatkan itu namanya. Ya, oke, berikutnya. Jadi, dalam hermeneutik ada istilah yang namanya eksegesis. X, keluar. Eksegesis itu mengekstrak apa arti yang sesungguhnya sesuai apa kata Alkitab. Jadi dari Alkitab keluar artinya ke kita. Itu eksegesis namanya. Bukan eisegesis. Eisegesis itu dari pikiran kita dimasukkan ke ayat Alkitab. Itu loh. Itu. Ya, banyak sekali orang melakukan eisegesis. Meskipun
sekolah teologi, meskipun doktor teologi, meskipun profesor teologi, memasukkan idenya sendiri, kacau lah artinya. Ya, seringkali begitu tuh. Itulah sebabnya istilahnya kita harus alkitabiah, bukan ayatiah, bukan berdasarkan satu dua ayat lalu disimpulkan maunya sendiri. Ya. Atau pilih-pilih ayat yang disukai saja. Tidak mau tahu ada ayat lain yang bertentangan dengan itu. Seolah-olah bertentangan. Dia pura-pura tidak tahu. Tidak jujur. Itu namanya menipu diri sendiri. Membaca Alkitab diartikan suka-suka sendiri. Ya, ini penting banget nih hermeneutik ini. Makanya ketika kita membaca Yehezkiel tadi, apa ini maksudnya? Nah, kita akan terapkan prinsip ini. Bapak Ibu seperti kuliah ini sebenarnya. Ya, jangan ikuti orang ngomong sembarangan. Diperiksa sendiri maksudnya. Bapak Ibu yang mau belajar hermeneutik, khususnya untuk orang awam, kita sudah buatkan serinya di channel GSKI Rehoboth Peak. Ya, itu seri hermeneutik. Mulai dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin ada 7 kali ya. Bapak Ibu bisa ikuti satu persatu. Nanti Bapak Ibu saudara akan seperti kuliah, mengerti dengan benar. Dan saudara akan bisa membedakan orang yang khotbahnya ngawur-ngawur atau tidak. Yang suka eisegesis atau exegesis. Yang tidak baca Alkitab ketahuan. Oh, ini orang ini tidak pernah baca Alkitab, bacanya satu ayat. Padahal ayat sebelumnya atau sesudahnya itu ada menjelaskan tentang ayat itu. Tapi ia bicara hal yang ngawur-ngawur gitu. Yang menurut idenya sendiri. Nah, itu termasuk orang yang tidak mengerti hermeneutik. Baca Alkitab itu harus jujur ya. Jangan dipakai ide sendiri untuk mengartikan Alkitab. Nah, mari kita lihat konteks dekatnya Yehezkiel pasal 37. Apakah tulang-tulang yang bangkit itu benar-benar adalah tulang secara fisik atau harafiah atau lahiriah? Benar-benar tulang? Menurut siapa? Menurut konteks Alkitab itu. Bukan menurut kita. Menurut kitab itu, kitab Yehezkiel itu. Kita tidak boleh mengartikan sesuka kita sendiri, tetapi kita harus memeriksa konteksnya. Dalam kasus ini konteks dekatnya jelas banget. Coba dibaca ayat 11-nya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi ini figuratif tulang ini. Tulang ini lambang daripada Israel yang mati. Gitu loh, bukan tulangnya Israel mati, bukan. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Yehezkiel dibawa oleh roh, diperlihatkan di suatu lembah banyak tulang. Bukan secara fisik. Ya, ini lambang bahwa itu kaum Israel tuh kering dia, itu mati. Nah, sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu ekspresinya bangsa Israel karena mendapat hukuman Tuhan. Bukan tulangnya kering bisa ngomong, bukan. Ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, konteks dekat yang dimaksud dengan tulang-tulang itu adalah Israel. Bukan tulang beneran gitu, bukan. Ini penglihatan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi yang dimaksud dengan tulang-tulang itu adalah Israel yang sudah mati tapi bangkit lagi. Bukan mati fisiknya, sudah dihukum Tuhan. Ya, tapi bangkit lagi, dipulihkan nanti gitu loh. Ini bukan bicara kematian fisik lalu hidup lagi secara fisik, bukan itu. Ini lambang dari pemberontakan Israel terhadap Tuhan dan pemulihan hubungan Tuhan dengan Israel kelak akan dipulihkan gitu loh. Jelas ya maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesalahan dalam menafsir ayat ini berakibat fatal loh kalau orang salah menafsir. Makanya ada yang memiliki pengertian menyimpang. Yaitu seolah-olah kalau mayat orang percaya terbakar atau dikremasi maka tidak dapat dibangkitkan lagi karena tulangnya hancur.
Kan dibangkitkan dari tulang, gitu. Pikirannya sendiri itu begitu. Padahal itu lambang Israel, bukan tulang yang dibangkitkan, ya. Nanti kebangkitan tidak pakai tulang kita yang lama. Kalau yang lama dipakai lagi, mati lagi nanti. Alkitab mengatakan karena kita harus mengenakan yang tidak binasa lagi, tubuh kemuliaan. Itu loh maksudnya. Kalau mengartikan Alkitab itu mesti begitu, ya. Meskipun tetap ada yang ngeyel, ngotot, bebal sih emang. Diajarin nggak mau belajar, ya. Salah. Makanya banyak orang berpikir, oh nggak boleh dibakar, kremasi nggak boleh. Nanti tulangnya habis, nanti nggak bisa bangkit. Itu dua loh kesalahannya. Yang pertama dia nggak ngerti itu lambang, Yeskiel ini. Yang kedua dia meremehkan Tuhan. Padahal orang mau dibakar atau tidak, tulangnya pasti habis juga. Ratusan tahun kemudian habis, ribuan tahun pasti habis. Memang Tuhan nggak bisa membangkitkan. Pakai pikiran yang sehat, nggak pakai tubuh fisik yang dulu, pakai yang baru, tubuh kemuliaan. Ya, itu. Nah, oke. Ya, jadi proses menafsir itu gini loh, Bapak Ibu. Harus mengerti teks Alkitab dalam arti literal atau harafiahnya. Secara fisik mengerti nggak? Oh, ada tulang. Oh, tulangnya ada dagingnya, ada kulitnya numbuh. Oh, jadi seperti manusia tapi belum hidup. Oh, akhirnya hidup. Nah, ini cerita tentang zombie yang hidup lagi atau bukan? Oh, ternyata Alkitab mengatakan yang dimaksud tulang-tulang itu adalah seluruh umat Israel. Oh, cerita tentang Israel. Gitu loh. Jadi bukan fisik. Nah, tapi langkah pertama kita harus mengerti fisiknya dulu. Ngerti nggak tulang? Kalau orang nggak ngerti tulang itu apa ya? Nah, ya percuma dilanjutkan. Harus mengerti kata per kata dulu. Makanya ada studi kata. Lihat kamus Ibrani, teks aslinya Ibrani, lihat leksikon, dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga dianalisa bahasanya. Ini kata kerjanya, ini kata bendanya, subjek, predikat, objeknya, supaya mengerti dengan kalimat itu, seandainya itu harafiah gitu loh. Nah, kalau sudah mengerti artinya secara harafiah, barulah diperiksa konteksnya. Apakah yang dimaksud ini benar-benar harafiah itu, ataukah figuratif? Sebab setiap ayat ada apa yang tersurat, yang tertulis, dan apa yang tersirat, makna di balik yang tertulis. Dan yang terpenting adalah semuanya harus diletakkan dalam kerangka besar kebenaran Alkitab yang utuh, bukan hanya konteks dekatnya saja. Jadi meskipun saudara melihat konteks dekatnya benar gitu ya, tapi kalau meletakkan di kerangka besarnya salah ya percuma juga. Makanya saya sarankan semua kita mengikuti seminar 7 natur kebenaran. Supaya berpikirnya itu luas, utuh. Kebenaran itu utuh. Nggak bisa berdasarkan satu ayat diputar-putar dengan studi kata dan sebagainya, lalu diartikan suka-suka yang melanggar gambar besarnya, konteks besarnya. Ya, hati-hati, saudara. Nah, jadi begini, saudara, proses menafsir itu. Yang pertama yaitu teks aslinya, harus mengerti yang dimaksud apa nih secara harfiah. Ini yang pertama, step pertama. Harus mengerti kalimatnya itu. Yang kedua, barulah harus mengerti konteksnya itu apa. Ya, harafiah atau figuratif. Nah, setelah itu step yang ketiga adalah makna rohani dan aplikasinya. Jadi kalau kita tahu begitu, makna rohaninya apa? Oh, kalau yang Yeskiel tadi makna rohaninya adalah Israel yang sudah memberontak, sudah hancur, dihukum, dibuang, suatu hari akan bangkit lagi sebagai bangsa. Itu maksudnya. Ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak lupa janjinya. Akan dipulihkan menjadi bangsa yang menempati tanah perjanjian.
Kan begitu. Makna rohaninya apa? Tuhan sangat mengasihi umatnya. Umatnya saja yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan setia pada janjinya. Makna rohaninya kita selalu punya kesempatan untuk bertobat. Selama kita masih hidup. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Pertama teks aslinya kalau dibaca kita harus mengerti maksudnya apa. Mengerti secara kalimat itu artinya apa. Mengerti. Yang kedua, konteksnya apa nih? Harfiah atau figuratif. Yang ketiga, makna di balik itu apa? Makna rohani dan aplikasinya. Kalau Yeskil tadi, berarti orang percaya mau dibakar, mau apa, nggak masalah. Bukan itu ayatnya. Ya, orang selama ini salah mengambil ayat itu, lalu menciptakan doktrin tidak boleh dibakar, tidak boleh kremasi gitu. Padahal ayat itu bukan bicara soal itu. Begitu ya. Nah, eh, kalau salah tafsir, saudara, akibatnya fatal. Saudara lihat gambar di samping kanan ini. Saudara tahu ini gambar apa? Nggak tahu kan? Karena acak-acakan, salah tafsir. Makanya jangan salah tafsir. Kita harus belajar dengan benar, jujur, ya. Saya bisa berikan contoh-contoh lagi. Sebentar lagi ada contoh satu lagi deh. Nah, ini dia. Ini Rabu depan kita akan lanjutkan dengan Gog and Magog. Banyak sekali tafsir tentang ini. Nanti kita akan lihat ya. Nah, saudara, saya akan berikan satu contoh lagi konteks dekat, konteks jauh. Ya, coba kita baca. Biar saudara itu ya, meskipun nggak sekolah teologi, tapi lebih benar daripada orang yang sekolah teologi. Banyak orang sekolah cuma sekolah doang, tapi nggak ngerti juga. Coba kita lihat. Contohnya kita baca ayat 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. Ini salah satu contoh saja. Nah, kalau ada siapapun yang ternyata salah, ya jangan tersinggung ya. Ini kan tidak menyinggung siapa-siapa. Ini cuma saya mengajar hermeneutik untuk awam, untuk siapapun. Saya bacakan ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia di situ siapa? Tuhan Yesus. Memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita di situ siapa? Banyak orang jawab, kita mah orang percaya. Itu kan maunya. Nanti kita periksa konteks dekatnya dulu. Yang dimaksud ayat ini dengan kita itu siapa? Coba perhatikan baik-baik itu. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi kitanya itu siapa? Kitanya itu adalah orang-orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Maaf ya, jadi saudara meskipun mengaku beriman, tapi masih hidup dalam dosa dan tidak hidup untuk kebenaran, ayat ini tidak untuk kau. Jangan GR. Ayat yang dimaksud kita ini adalah orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, ya, barulah kalimat berikutnya oleh bilur-bilur yang kamu sudah sembuh. Jadi orang yang sudah sembuh adalah orang yang mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Gitu loh cara baca itu. Banyak orang baca ayat ini nggak dibaca depannya. Langsung aja, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bikin KKR. Sembuh dari kanker, sembuh dari sakit gigi, sembuh dari kemiskinan, ngawur semua itu. Nggak dibaca ayatnya. Padahal konteks dekatnya jelas tuh. Di satu ayat aja kita sudah tahu siapa yang dimaksud kita. Sembuhnya sembuh dari apa? Ayat berikutnya ada ini. 25. Konteks dekat ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sembuh dari apa, saudara? Sembuh dari kesesatan. Bukan sembuh dari kanker. Bukan sembuh dari penyakit. Bukan sembuh dari tidak punya jodoh. Tidak punya rumah. Ini bukti nyata bahwa orang-orang itu tidak mengerti hermeneutik. Makanya ngawur semua pembahasannya. Kan begitu. Diajari nggak mau.
Kalau orang nggak ngerti itu belajar, nggak ngerti diajarin marah, komentar di YouTube sembarangan, menghina, bebal sih emang. Sebab kalau orang diajarin salah, fatal akibatnya. Itu loh. Tuhan Yesus jauh-jauh datang ke bumi ini, mati di kayu salib supaya kita sembuh. Sembuhnya maksudnya apa? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sembuh dari kesesatan. Sebab kalau sembuh dari kanker saja, Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini. Itu loh. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan tanpa Tuhan datang. Ya, jangan meremehkan. Oh, sama aja Pak, Tuhan bisa menyembuhkan kok. Oh iya, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi ayat ini tidak bicara soal kesembuhan fisik. Jangan suka menggunakan ayat suka-suka sendiri. Kalau dalam hal ini aja salah, apalagi yang lain. Kalau orang salah, dia nggak bisa dipercaya untuk bicara kebenaran. Jangan ikut orang seperti itu. Suka mengada-ada sih. Ya, kita itu justru mau semuanya benar, berkenan bagi Tuhan. Ya, kan begitu. Baik, kita sudah baru belajar ilmu hermeneutik. Saya berharap kita semua mengerti. Meskipun waktunya singkat, tapi mengerti. Yang saya bingung itu orang sekolah teologi kok nggak mengerti. Nah, itu aneh. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, saya buka dulu. Itu apa namanya? Unmute-nya ya. Oke, silakan raise hand. Yang pertama, Esther Linda, silakan. Di unmute dulu. Ya, Malam, Pak. pertanyaannya langsung ya. Silakan. Nggak, saya minta dijelasin yang tadi Bapak bilang tersirat itu contohnya seperti apa, Pak? Tersurat itu seperti apa, Pak? Karena saya Oke, belum. oke, baik. Misalnya gini, yang tersurat itu maksudnya yang tertulis. Misalnya di kitab Kejadian ada ular di Eden kan? Nah, secara bahasa itu binatang ular loh. Secara bahasa. Itu artinya yang tertulis. Tapi yang tersirat, di balik yang tertulis itu sedang mengisahkan apa ini? Ular beneran atau ada pribadi lain? Ternyata ular itu melambangkan si iblis atau setan. Nah, itu makna di balik apa yang tersurat. Itu tersirat namanya. Jelas nggak, Bu Estelina? Satu lagi, Pak. Ya, Ini mungkin dari luar konteks. Boleh nggak saya tanya, Pak? Soal kebangkitan ada hubungannya sama ini. ya silakan. Jadi gini, Pak. Ini pertanyaan juga dari teman-teman saya yang tanya bilang gini. Saya mau nanya sama kamu kan, Esther, saya mau tanya. Manusia itu kan terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Iya, saya bilang. Nah, kalau tubuh, jiwa, dan roh, kalau misalnya tubuhnya mati karena dosa, dan mereka bingung kenapa jiwa dan rohnya itu, yang saya bilang kan satu paket, Bapak bilang ya. Ya, Nah, kenapa jiwa dan rohnya itu, rohnya kan milik Tuhan ya, Pak ya, yang diinginkan dengan cemburu ya. ya. Nah, kenapa rohnya yang harus menanggung kesalahan gitu loh, Pak, yang menerima hukuman, padahal kan tubuhnya yang melakukan dosa. Nah, itu saya belum berani jawab tuh, Pak. Gimana tuh, Pak? Oke, Jelasinnya. begini. Hmm. Ingat prinsipnya yang pertama, jangan pakai pikiran sendiri. Lihatlah Alkitab. Kalau tubuh kita ini pasti mati kita semua, mau orang percaya maupun enggak tetap mati kan? Masuk ke kubur lalu habis lenyap menjadi debu tanah. Kalau itu semua orang, lah lalu apa yang dihukum? Apa yang dibawa ke surga? Jiwa dan roh orang percaya diberi tubuh kemuliaan, dibangkitkan, dibawa ke surga. Orang fasik, jiwa dan rohnya diberi tubuh yang baru juga, tapi untuk ditinggal di bumi yang jadi lautan api. Gitu. Jadi jangan cerita yang lain. Gitu. Iya, saya bilang sama mereka, tetap waktu di Alkitab berkatakan orang kaya itu merasakan kesakitan. Saya kasih Ya, umpama itu ya, orang kaya ya, itu kepanasan. Nah, ya, kepanasan itu artinya dia kan menderita. Nah, ya. mereka ini kan bilang nih Pak, ya tapi kan namanya udah mati kan nggak ada rasa rasa apa-apa
apa? Biasanya kan begitu. Nah, ini dia. Yang nggak Nah, berasa itu tubuhnya, tubuh fisiknya jadi tanah, nggak ada lagi, nggak berasa. Tapi jiwa dan rohnya berasa. Nah, kasih tahu, makanya jangan pikir pakai pikiran sendiri. Jiwa dan roh itu berasa. Kenapa ada, kenapa ada suara roh jahat yang nangis? Ayo, nggak berasa? Berasa. Ayo. Makanya jangan ini, jangan sok tahu jadi manusia itu. Ada orang-orang dan itu yang ngomong begini, Bu Linda. Ah, nanti mati nggak berasa ini gitu. betul, Iya, betul. kamu sok tahu, ternyata berasa gimana? Bukan tubuhnya loh ya, kalau tubuh memang nggak berasa udah mati. Jiwa Ya. dan roh ternyata, waduh, dibawa setan, roh jahat gimana? Tapi lagi Pak, saya ingat nih Pak, waktu saya mikirin masalah itu Pak, saya menunggu sampai hari Rabu nih, saya mau bertanya. Ya, Sebelumnya Pak, saya dikasih mimpi sama Tuhan. ya. Nah, itu saya dulu nggak pernah dulu waktu saya belum bertobat, waktu dalam kesesatan, saya sering mimpi mimpi menakutkan gitu ya. Hmm, Saya dalam mimpi saya itu saya pernah mimpi tidak pernah ketemu satupun manusia dan itu saya melihat ada angin badai itu betapa takutnya itu ya Pak ya. hmm. Dan semenjak itu setelah saya dipulihkan Tuhan saya nggak pernah mimpi. Nah tadi malam 2 hari yang lalu saya bermimpi dan karena saya pengen tahu jawaban itu ya saya tadi tanya sama Bapak bilang karena orang itu kan nggak mengerti. Nah akhirnya saya merasa begini, iya ya Tuhan, bagaimana saya menjelaskan sama orang itu kalau ternyata kita sudah meninggal itu dia bilang nggak tahu apa-apa, sedangkan di Alkitab mereka kan nggak mengerti Alkitab, nggak baca ya Pak ya, nggak Ya, seperti kita baca. Nah saya dikasih hikmatnya gini Pak sama Tuhan. Saya mimpi mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin mimpi yang begitu sangat-sangat menakutkan saya. Saya mimpi Pak. Itu dalam mimpi saya itu saya sendiri saya didatengin sesuatu yang jahat itu seperti makhluk yang turun dari mana terus saya mau minta tolong cuman ada di kerangkangan suara saya tuh nggak bisa suara cuman oh jadi saya ternyata sama Tuhan dikasih hikmat ini loh walaupun sebenarnya kamu tidur itu sepertinya kamu udah mati tapi roh kamu itu tetap masih merasakan dan jiwa kamu masih merasakan betapa kamu takutnya. Nah, itu juga buat pemikiran saya nanti saya akan bicara tuh sama teman saya yang saya bilang ini, pernah nggak kamu merasakan mimpi yang begitu menakutkan? Di saat mimpi aja kamu begitu ketakutan. Nah itu sama, waktu kamu mati tuh kamu nggak merasa, tapi jiwa dan roh kamu tuh merasa. Itu ya, benar loh Pak. Ya saya ya, rasa boleh, boleh. boleh ya Pak Terus ya. satu lagi, bilang Hmm. begini, kamu pernah mati nggak? Nggak pernah kan? Iya. Lah kok tahu kalau mati nggak berasa? Hmm. Kan belum pernah kan? Betul. Nah, ini Tuhan yang kasih tahu bahwa orang kaya itu kesakitan. Meskipun belum tidak punya tubuh udah, tapi kesakitan. Gitu aja. Berarti Ya, yang seperti Bapak bilang khotbah kan Bapak pernah mimpi kata Bapak kan? ya, Di mana Bapak mimpi itu, wih luar biasa lu. Saya merasa takut, bener gak Pak? ya, Begitu takutnya Bapak pernah cerita. Saya ya. nggak pernah sampai begitu takutnya sampai sedihnya gitu yang Bapak bilang Hmm, ya. Nah hmm. itu saya membayangkan seperti itu yang namanya kita udah mati, walaupun tubuh kita nggak tahu apa-apa, tapi roh dan jiwa kita tuh merasakan gitu loh Pak. Ya, Takut gitu. betul, Ya betul. itu. Ya supaya teman-teman tahu di sini ternyata Ya, bener jiwa dan roh kita tetap merasakan takut dan ngeri gitu. ya, Ya, betul. udah itu Pak. Makasih banyak. Oke, ya, Tuhan berkati. Berkati Pak. Amin. Berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Ya, Shalom, selamat malam Pak. Shalom. Ya, selamat malam. Kalau tadi dilambangkan tulang-tulang itu bangsa Israel. Ya, Nah, kemudian tadi Bapak katakan bahwa tulang-tulang itu dipersatukan kembali, berarti dihidupkan kembali. ya, Bukan. Apakah pemahaman itu dipulihkan dalam arti kembalinya orang Israel dari pembuangan Babel, atau kembalinya orang-orang Israel yang diaspora terus tahun 1948 sehingga mendeklarasikan kemerdekaannya, atau kelak memenangkan peperangan dengan lawan-lawannya antara contoh Palestina sehingga benar-benar Israel utuh, negara yang tidak diganggu gugat. Makasih Pak. oke, baik. Jadi kita harus kembali ke konteks kitab Yehezkiel ini, Pak. Yehezkiel ini ketika itu di pembuangan kan, Pak, di Babel. Ya, Nah, artinya nanti kembali ke Babel. Kan Yerusalem hancur, Pak. Negara Israel sudah nggak ada tuh, udah semua dijajah kan. ya, Nah, artinya nanti akan dipulihkan itu kembali ke Israel. Israel bersatu lagi.
nggak ada utara, nggak ada selatan, sehingga menjadi hidup lagi bangsa itu, gitu. Jadi jangan terlalu jauh nariknya sampai zaman sekarang, nggak. Itu aja dulu, gitu. Yang dimaksud Nabi Yeskel itu. Tapi dalam kenyataannya kan akhirnya kan Israel Utara dengan Selatan kan tidak bersatu lagi kan, karena Utara nggak tahu lagi ujungnya bagaimana kan Pak? Bagaimana itu Pak? Betul. Tapi pada faktanya nanti tidak ada dua kerajaan lagi, Pak. Cuma satu, Oh, gitu. Jadi nggak dibagi lagi utara selatan, tapi jadi satu. iya, Ya, gitu. Oke Pak, satu lagi Pak ya. ya silakan. Tadi selalu memang masalah bilur oleh darahnya disembuhkan bilur-bilurnya, pengertiannya kesesatan kan gitu Pak Ya, kan, ya. bukan secara fisik. Nah, kemudian dalam hal ini yang menjadi ini nggak begitu saya dengar tadi dengan benar Pak, jangan-jangan saya salah dengar. Apakah memang ada bahwa itu eh, disembuhkan dari kesesatan? Ya, Pak. Barusan Ah, putus, Pak. Bagaimana? eh, yang tadi disembuhkan oleh bilur-bilurnya yang dimaksudkan adalah kesesatan. Hmm, Apakah secara tersurat ada kata kesesatan di dalam Alkitab atau itu termasuk ilmu pencemaran? ada, Pak. Di ayat berikutnya tadi kan saya sudah baca. Sebab dahulu kamu sesat. Nah, artinya sembuh dari apa? Dari kesesatan, gitu, Pak. Oh, jadi hubungannya tes upaya dan seterusnya, Pak ya? Ya, betul. Itu namanya konteks dekat, Pak. Oleh Oh, iya. bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat. Nah, gitu. Sembuh dari kesesatan maksudnya. Jadi kalau gitu udah terlalu jauh lah sebetulnya pengertiannya penyembuhan secara fisik, Pak ya, kalau Iya, ada betul. sembuh gitu. Itu salah, Pak. Makasih, Pak. Meskipun Tuhan bisa sembuhkan, tapi bukan ayat itu gitu loh yang dipakai. Itu, Pak. Nah, karena memang saya udah sering dengar, Pak, itu. Jadi Iya, gimana ya? salah itu. Itu sebenarnya dengan orang seperti itu, artinya dia tidak baca ayat 25. Artinya dia Oh, tidak mengerti konteks dekat. Dia cuma baca oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh, terus pakai pikirannya sendiri, eisegesis namanya. Bahkan nggak hmm. usah pakai ayat 25, Pak. Ayat 24 aja jelas. Supaya kitanya itu adalah yang mati terhadap dosa, yang hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Dulu kamu hidup berdosa, dulu kamu nggak hidup dalam kebenaran, sekarang sudah sembuh. Makanya mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Gitu, Pak. Kalau mau satu ayat aja tetap dapat kebenarannya. Oh, ya. Ya, makasih, Pak. Oke, Shalom, Pak. Tuhan berkati Pak Payaman. Baik, berikutnya Bu Farida, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, Pak, ini saya mau tanya yang pertemuan yang kapan lalu itu loh Pak. Kenapa? Eh, ini kan Yeskel itu mendapat penglihatan bahwa bait suci akan dipulihkan ya Pak. Ya. Nah, itu bait suci yang dimaksud itu di perjanjian baru itu Pak? Atau maksudnya bait suci yang di langit baru dan bumi yang baru Pak? Oh, di bumi itu, Bu. Di bumi. Di Berarti, bumi nanti dari pembuangan kan mm-mm. kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun bait suci lagi. Oh, maksudnya bait suci yang kedua berarti ya Pak ya? Ya, betul. Yang kedua. Oh, oke, oke. Ini Ya. saya mau tanya satu lagi ya Pak, boleh? Oke. Ya. Itu sejalan dengan cerita tulang-tulang ini, Bu. Kan Oh, dibangkitkan lagi. Jadi balik lagi gitu, ada lagi bait sucinya gitu. oh, ya berarti pembangunan bait suci yang kedua nih Pak maksudnya Iya, Pak. betul, yang kedua. Betul. Oke, oke. Ya, terus ini saya pertanyaan Pak yang kedua, tapi ini di luar konteks kita malam ini sih Pak, gitu loh. Oh, boleh, Nah, boleh. ya ini saya baru-baru ini loh Pak, ini saya bingung sih sebenarnya Pak. Baru-baru ini saya mendengar khotbah satu hamba Tuhan gitu loh Pak. Ya. Dia menjelaskan tentang Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 Pak. Ini saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, Ya. sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Nah itu. Nah jadi hamba Tuhan itu mengulas ya Pak ya, bahwa setiap langkah-langkah kita, bahkan kita berjalan keluar dari gedung gereja pun, itu Tuhan sudah menetapkan gitu loh Pak. Baik itu Oh, dalam pekerjaan,
Baik, baik, kehidupan sehari-hari, baik, karir, baik. semuanya Tuhan tuh sudah menetapkan. Nah, Jadi apakah kalau ini maksudnya kalau ada predestinasi? orang ngomong jorok itu Tuhan sudah tetapkan lah ya. Ya enggak lah, Pak. Loh, lah kan iya. Memangnya orang percaya nggak pernah salah dalam hidupnya? Kan ada kan? Kan sudah Iya, Pak. ditetapkan langkahnya ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah, kalau gitu, waktu melangkah ke tempat yang nggak benar, Tuhan yang tetapkan juga dong. Apa Tuhan lagi Nah, absen? itu. Apa Tuhan lagi Ya, sibuk? makanya saya bingung, Pak. Jadi hamba Tuhan tuh menekankan Mazmur ini seperti Salah, Bu. seakan-akan itu predestinasi itu, Pak, gitu loh. Salah. Itulah kesalahan hermeneutik yang utama. Hanya satu ayat lalu dipikir pakai pikirannya sendiri. Padahal satu ayat itu harus dilihat gambar besarnya. Apa benar Tuhan seperti itu? Gitu loh. Kan banyak Iya, ayat yang berkata, berusahalah, bertobatlah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan ditentukan Tuhan. iya, Kamu menolak aku, maka aku menolak kamu. Oh, kan gitu kan ayat-ayat yang lain. Nah, kalau Tuhan iya, sudah menentukan, itu kan satu ayat itu. Ayat itu iya, kan ada gaya bahasanya puisi. Ngerti nggak, Bu? iya. Berpuisi-puisi. Nah, tapi kan Hmm, seluruh ayat kita harus bangun yang utuh. Makanya hermeneutik iya, itu Pak. gampang buat orang yang jujur, tapi sulit bagi orang yang tidak jujur. Susah. Nah, ngeles dia, pilih-pilih ayat gitu. Iya, makanya saya bingung, Pak. Waktu itu saya dengerin, loh ini maksudnya gimana ya? Gitu. Nah, jangan Kok didengerin lagi. menetapkan gitu loh. Orang itu jangan didengerin lagi. Ibu Iya, baca oke, oke, Hosea Pak. 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah kok bisa? Yang pilih umat Tuhan siapa? Tuhan sendiri kan? Iya, Lah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah Tuhan yang milih kok malah nggak ngerti tentang Allah. Tuhannya nggak bener nih. Pilih orang yang salah. Seolah-olah iya, gitu kan? Kenapa tidak iya. mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan itu. Menolak belajar, menolak bertobat, menolak belajar. Kok bisa? Lah katanya sudah ditentukan Tuhan langkahnya. Mm-mm. Makanya Iya, salah Pak. itu. Berarti nggak bisa mengacu ke satu ayat ini aja ya, Nggak Pak ya? bisa baca yang lengkap. Nanti baru kita tahu. Kenapa ada ayat itu? Tapi kok ada banyak ayat yang nggak gitu? Hmm, Iya, iya. itu. Ya dia mau pasnya yang itu, Pak, waktu itu, Pak. Iya, itulah orang-orang yang nggak jujur itu. Pilih. Saya bisa kupas satu ayat loh, Bu. Tapi hasilnya kacau balau. Karena gini ayatnya bunyinya. Hmm. Makanya saudara jangan jadi orang baik. Karena orang baik itu umurnya pendek. Coba gimana kalau saya khotbahin ayat itu? Kan ada ayatnya. Waduh. Iya, Makanya jangan terlalu baik, umurnya pendek gitu, Amsal. Kan nggak iya, gitu iya. artinya. Itu artinya lagi gini loh. Seperti orang, misalnya ada anak yang ngerokok, bandel sama orang tuanya dilarang gitu ya. Tetap Hmm. aja bandel dia. Akhirnya orang tuanya bilang gini, nih 10 pak, habisin sekarang juga. Ngerti nggak Ibu? Apa itu Iya, iya. disuruh beneran sama orang tuanya? Itu orang tuanya lagi marah, 10 pak habisin sekalian, biar mati kok. Gitu, misalnya gitu. Kan Iya, kita harus lihat gaya bahasanya. iya, iya. Lagi pula konyol banget tau nggak? Tuhan menentukan langkah depan, kiri, kanan. Binasa orangnya. Tuhannya yang gagal dong berarti, bukan manusianya. Iya, jadi apa setiap kehidupan kita tuh Tuhan sudah menetapkan katanya, Pak, Iya, gitu loh. jadi kalau waktu dulu kita berbuat dosa, Tuhan yang netapkan juga. Ya makanya tuh ada ayat selanjutnya, Pak, sebab Tuhan menopang tangannya itu loh, Pak. Betul, Tuhan menopang tangannya, Tuhan menopang kita. Tapi bukan Tuhan yang menggerakkan tangan kita. Iya, iya. Kalau saya nampar orang gitu, Tuhan yang menggerakkan tangan saya. Enggak. Lah iya, Iya, Pak, makanya saya bingung kapan lalu tuh. Ini maksudnya apa? kebenaran sesuai dengan fakta. Perhatikan baik-baik. Itu natur yang pertama, kebenaran. Iya, iya, Ya, Pak. Oke. oke. Terima kasih, Pak, Oke, pencerahannya, Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Rebecca, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Sebentar Rebecca, kamu dari mana ya? Lupa saya. Saya di saya dari Sumba, Sumba Sumba ya? Timur. Oh ya, oke. Jauh juga ya. Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau kan kita hidupnya sudah kayak dibeli Tuhan tuh. Ya, Nah, terus kita boleh nggak sih punya rencana untuk masa depan?
Kita harus punya rencana. Jangan tidak pernah punya rencana. Nggak punya rencana itu artinya gini, terserahlah angin bertiup kemana, saya mau ikut dia. Lu kok ikut angin? Kita harus punya rencana. Rencana kita harus seturut kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nggak boleh punya rencana sendiri, nggak melibatkan Tuhan, nggak boleh. Kita mesti punya rencana untuk memuliakan Tuhan. Kamu ingat itu, segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Ya, ya, ya. Terus saya mau tanya, anak Allah itu kan saya dengar banyak sekali kayak pendeta-pendeta bilang kayak, oh kamu anak Allah ya, kamu anak Allah. Jadi kalau kan saya keluarga Kristen, habis itu ada beberapa orang tua saya itu Kristen toh. Ya. Mereka jadi pendeta, habis itu mereka sering bilang kamu anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Habis itu saya mau tanya, kalau tapi mereka omong ke orang yang mereka kan bilang itu kamu anak Tuhan. Habis itu orang yang mereka bilang anak Tuhan itu buat salah. Mereka tetap anak Tuhan tidak? Oke, begini. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya Ya. kita milik Tuhan. Kan begitu kan? Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah, anak Bapa di surga. Anak Elohim, anak Allah namanya. Anak Allah itu apa? Anak Allah itu adalah kita yang hidup seturut kehendak Tuhan, yang dipimpin oleh Roh. Nah, apakah kita sudah sempurna? Belum. Kita sedang belajar. Nah, begitu ceritanya. Jadi kita kalau sedang kita belajar. Statusnya sudah anak Allah, tapi sedang belajar supaya berkenan. Gitu. Oh iya. Ya. Habis itu pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kita punya kayak teman gitu, saya punya teman di sekolah, habis itu maksudnya misalnya kita punya teman, habis itu teman kita tuh kayak debat gitu, maksudnya teman kita kayak agama lain, habis itu Ya, ajak dia debat. tanya ya sama kita Ya. boleh debat nggak? Bukan debat, jelaskan saja maksudnya apa. Misalnya gini, orang Kristen tuh punya Allah 3 ya? Jelaskan, bukan, kamu salah mengerti. Allah kita cuma satu, Allah Bapa itu, Allah itu Esa. Tapi Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya. Nah, sekarang kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Udah gitu doang. Jadi bukan Allahnya 3, bukan. Ada 3 pribadi dong. Iya, memang. Memang kenapa? Salah. Itu kan menurutmu salah. Menurut Alkitab benar. Karena kita pegangannya Alkitab. Gitu. Jawabnya begitu. Oke. Ya. Terus saya mau tanya Pak. Kan di Alkitab itu Tuhan Yesus habis mati dia bangkit tuh hari ketiga. Habis itu pas dia bangkit itu dia kayak muncul-muncul di orang punya mata itu nah. Ya. Terus dia kayak ke rumahnya, kan muridnya ada berkumpul, habis itu dia ke rumahnya murid itu. Ya. Habis itu dia makan ikan ya. Ya. Berarti kalau dia makan ikan berarti dia itu sedang di dalam keadaan fisik ya, bukan kayak rohani. Memang fisik. Loh, kamu mesti mengerti, yang namanya bangkit itu apa sih? Yang bangkit itu artinya hidup lagi dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya baru, gitu loh maksudnya. Terus pas dia kayak berkumpul gitu sama 11 orang, habis itu dia omong, kamu sebarkan Injil ke orang yang kayak ke makhluk yang bernafas gitu, ke seluruh penjuru dunia. Dia terbang, dia melayang gitu. Ya. Ya, dia melayang gitu pakai tubuhnya dia. Berarti surga itu kayak fisik gitu ya? Nah, langit dan bumi yang Tuhan ciptakan mula-mula fisik bukan? Fisik? Nah, iya yang kita sekarang ini hidup kan? Nah, ya. Terus surga itu apa? Langit yang baru, bumi yang baru kan? Makanya istilahnya tetap langit yang baru, bumi yang baru. Nanti ada bumi yang baru ya. Kita hidup di sana secara fisik. Tapi tidak bisa mati selama-lamanya. Hidupnya kekal dengan tubuh yang kekal gitu loh. Banyak orang tidak mengerti. Orang berpikir bangkit itu rohnya yang bangkit. Kalau rohnya yang bangkit nggak usah tunggu Yesus datang kembali. Orang mati kan rohnya masih hidup. Tetap ada rohnya. Mengerti nggak? Tuhan Yesus datang kembali, dibangkitkan itu artinya apa? Dikasih tubuh kan?
tubuh fisik, mana ada tubuh roh. Jangan ngarang-ngarang istilah lagi. Buktinya apa? Buktinya Tuhan bangkit fisik, makan ikan fisik. Tapi fisiknya tidak sama dengan tubuh yang sekarang. Kalau yang sekarang bisa mati, yang nanti nggak bisa mati. Hidup kekal. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Rebecca ini luar biasa loh pertanyaan-pertanyaannya. Oke, berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, kan saya mau nanya yang pelajaran minggu lalu ya Pak. Oh boleh. Apa sih bedanya setan, iblis, sama roh jahat ya? Karena saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan kalau setan itu yang si Lucifer, kalau iblis itu roh yang orang mati tapi yang tidak selamat. Itu benar nggak ya Pak? Salah. Dihapus dulu Bu dari memori. Ya Pak. Gimana benernya ya Pak? Ya, jadi makhluk surgawi itu yang sering disebut orang Lucifer itu memberontak di surga. Maka dihukum, dibuang di bumi. Di bumi disebut iblis atau setan. Itu sama iblis sama setan itu. Oh, jadi pribadi yang sama ya Pak ya? Sama. Di dalam bahasa Ibrani ada Satan. Di dalam bahasa Yunani ada Satanas. Ada Diabolos. Itu sama. Tunggal Bu, satu. Oh satu Pak. Satu. Setan itu satu. Nggak banyak. Nah, terus pengikut-pengikutnya itu Pak? Nah, nanti dulu. Setan itu atau iblis itu cuma satu. Ya Lucifer itu. Nah, terus ditulis di kitab Wahyu, naga tua itu menyeret sepertiga bintang di langit. Menyeret, membawa sepertiga malaikat di surga. Nah, sepertiga malaikat itulah di bumi dikutuk menjadi roh-roh jahat. Dalam teks hasil Alkitab dipakai diamonion. Daimonion itu jamak Bu, daimonion itu. Nah, itulah roh-roh jahat. Jadi nggak ada setan-setan itu gitu. Itu terjemahnya kurang tepat. Mestinya roh-roh jahat itu. Iya. Terus kalau orang mati yang tidak selamat, yang itu gimana Pak? Itu disebut apa Pak? Kalau seseorang fasik itu mati, maka rohnya keluar dari tubuh juga kan, sama dengan orang percaya. Tapi ia langsung menuju ke alam maut, seperti dikisahkan Tuhan Yesus itu, orang kaya itu. Ke alam maut yang disebut Hades di Perjanjian Baru, karena itu bahasa Yunani. Kalau di Perjanjian Lama disebut Sheol, itu bahasa Ibrani. Itu dunia apa? Dunia roh, karena masih roh kan? Iya Pak. Nah, di sana tempatnya. Ya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kebangkitan untuk semua orang, baik orang benar maupun orang fasik. Nah, orang fasik ini yang ada di Hades ini diberi tubuh yang baru, tapi untuk mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, yang sering disebut Gehenna, yang kita terjemahkan menjadi neraka. Gitu. Dan mereka tetap disebut roh jahat gitu Pak? Atau tidak? Duh, bukan, ini orang fasik. Iya, yang orang fasik itu. Orang fasik bukan roh jahat. Oh iya. Roh jahat itu yang jatuh dari surga. Oh ya, tetap tetap berbentuk roh tapi tidak dibilang roh jahat. Jahat gitu ya. Ya, roh orang mati lah. Oh iya. Oke. Ya. Iya Pak, itu aja. Oke. Makasih ya Pak ya. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Ari, silakan Pak Ari. Shalom Bapak. Shalom. Shalom semua teman-teman. Ya, silakan Pak. Bapak, ini saya tanya materi yang lalu, yang 1 tahun lalu. Tapi nggak apa-apa, silakan. Ini yang menjadi pertanyaan saya adalah banyak orang di luar ini sering mereka katakan kita harus berpuasa, kita harus puasa kanti atau kita sama dengan puasa Esther. Kemudian juga kalau tanpa puasa kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu mereka pakai Matius pasal 17 ayat 21, kemudian juga di Markus, tapi saya belum begitu hafal baik ayatnya. Apa mohon pencerahannya, karena saya lihat di sini kan di Matius 21 ini kan garis turun. Ya, oke. Baik.
Bapak penjarahan ini. Ya, baik. Di Alkitab, Matius 17 ayat 21 contohnya, kalau terjemahannya dalam kurung itu artinya dalam teks asli Alkitabnya tidak ada, Pak. Itu catatan tambahan. Artinya tidak boleh dijadikan doktrin. Tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang pasti. Dalam kurung itu tambahan. Lagi pula begini, Pak. Kuasa Tuhan itu tidak dipengaruhi apakah kita puasa atau tidak. Di zamannya Tuhan Yesus, para murid tidak pernah puasa. Tapi mengusir setan, tapi berbuat mujizat. Kuasa Tuhan itu tidak tergantung kita puasa atau tidak, Pak. Tidak penting puasa itu. Yang penting itu kita harus puasa dosa selama-lamanya. Bukan puasa makanan saja. Puasa makanan nggak ada gunanya. Kecuali untuk melatih menahan hawa nafsu makan. Kuasa Tuhan mengalir lewat hidup kita kalau kita hidup kudus. Bukan kalau puasa, bukan. Gitu. Jadi itu pengajaran itu bahaya itu. Kalau nggak puasa nanti kuasa Tuhan nggak ada. Wah, itu bahaya itu. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mengalihkan kuasanya ke kita kalau kita tidak puasa. Salah itu. Begitu, Pak. Lalu Bapak, Bayangkan, Pak, begini, bayangkan. Kalau kita sedang pergi ke mana gitu, ketemu orang yang sedang kerasukan. Terus kita pas tidak puasa. Masa kita tidak bisa mengusir? Salah itu ajaran itu. Kita tanpa puasa pun bisa mengusir setan. Karena roh Allah ada dalam diri kita, Roh Kudus. Bukan kalau puasa baru Roh Kudusnya masuk, kalau nggak puasa keluar lagi, bukan begitu. Begitu, Pak. ya Bapak, terus ada yang katakan kita harus sama dengan puasa Esther dulu. Kira-kira ini bagaimana Bapak? Sementara Bapak mengajarkan yang lama dan sudah dibatalkan. Ada yang Ya, tidak ada, Pak, keharusan untuk puasa itu. Tidak ada. Kenapa? Yang harus adalah kita harus hidup kudus. Puasa boleh? Boleh. Untuk latihan jasmani boleh. Tapi tidak harus. Tapi kalau puasa dosa harus selamanya. Gitu, Pak. Buat apa kita puasa, habis puasa selesai buat dosa? Ngomong kotor lagi. Salah itu ajaran itu. Kita harus puasa dosa selama-lamanya. Tidak berbuat dosa selama-lamanya, maksudnya itu. Siap Bapak. Jadi puasa Esther itu tidak berlaku di kita di perjanjian baru ya Bapak? Tidak. Kita harus puasa dosa, bukan puasa Esther. Boleh nggak tapi melakukan puasa Esther? Ya boleh saja, Pak. Kan ulang latihan kan boleh saja. Gitu ya. Siap. Oke. Ya, baik. Baik Bapak. Terima kasih masih banyak, tapi karena teman-teman antri jadi nanti. Oh, satu lagi boleh, Pak? Satu lagi, silakan. Nanti aja Bapak. Oh, nanti aja. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom Bapak. Shalom. Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih Agak Pak. kenceng, Bu. Suaranya kecil. Oh ya Pak. Ya, Shalom Pak Wino, selamat Shalom. malam. Ya. Terima kasih Pak untuk kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya mau simpulkan dulu ya Pak tentang ini yang dapat kita pelajari dari Yeskiel. Saya mau kaitkan dulu ya Pak apa yang saya pelajari nubuatan Yeskiel dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau ada salah Bapak perbaiki ya Pak ya. Boleh silakan. Lepas nanti saya jelaskan ini sedikit. Saya ada pertanyaan satu saja Pak. Ya. Ini Pak, Yeskiel ini kan Pak mengajar semua orang Kristen nih bahwa kita harus taat terhadap panggilan Allah dalam kehidupan kita pribadi ya Pak ya. Ya. Allah menyuruh Yeskiel meratap dengan sedih dan hatinya yang hancur terhadap hukum yang akan datang. Yang melalui kitab yang dramatis ini Pak. Yeskiel juga menyampaikan pelajaran yang sama. Hari penghakiman sedang datang. Hari itu pasti terjadi juga. Sesuai firman Tuhan yang berdaulat. Kita juga harus menghimbau sesama kita dan membagikan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus ya Pak. Ya.
Ada kaitannya juga ya kan Pak sama itu Yesus Kristus. Ah, tentu ada. Jadi Maksud saya penghakiman. ya, jadi sebenarnya Israel ini menjadi contoh bagi kita semua. Kalau melanggar akan dapat hukuman gitu loh. Jadi kita hidup di zaman sekarang perjanjian baru, kita lihat contoh jangan seperti Israel zaman itu gitu. Maksudnya begitu. Kalau kita zaman sekarang, apa kita bisa mendoakan bangsa Israel ya Pak ya? Kita bisa mendoakan semua bangsa, tidak hanya Israel. Ya Pak, saya bertanya dulu ya Pak. Ini agak Ya, apa sih? ya, ya, Kan tadi kan ini tentang kebangkitan itu Pak, Israel Yeskiel 37 itu Pak, ya, tentang tulang-tulang kering. ya, Nah, dalam pertanyaan saya Pak, nah, kan ada tuh cerita ya tentang tulang-tulang orang mati nih Pak. Ini ya, maksud saya secara fisik ya Pak ya. ya, Seperti mayat dalam kuburan. Mereka itu kalau adat kami ya Pak orang Batak, kadang-kadang itu eh, mayat yang sudah Pak dari kuburan itu. Terus tulang-tulangnya diangkat dari kuburan. Uh, uh, itu untuk ritual kah atau adat entah apa itu Pak gitu ya Pak. ya. Saya mau tanya Pak, apa itu melanggar hukuman Allah juga ya Pak ya? Baik, baik. Sebenarnya asal kita tidak menyembah yang lain, meninggikan yang lain, itu tidak masalah. Asal Tuhan tidak eh, itu tidak dipandang jahat oleh Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Tuhan suka kita melakukan itu. Nah, itu harus jadi pertimbangan nomor satu. Kalau kita melakukan itu, apakah Tuhan suka? Yang kedua, apakah itu berpengaruh terhadap kerohanian kita atau tidak? Nah, makanya kalau sudah jadi Kristen, itu tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Kristen, mestinya ya, ini mestinya idealnya tidak dilakukan lagi. Misalnya kalau kalau orang berdoa sama patung dan lain ya sudah tidak lagi harusnya. Nah, masalahnya banyak orang masih suka campur-campur. Iya Pak. Sinkritisme namanya. Ya kalau campur-campur kita harus ingat Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Artinya tidak suka orang mendua hati. Begitu ya, Mbak Meme. Tapi Oke. itu sepertinya dibawa ke agamaan gitu Pak. Kadang-kadang mereka juga Ya, berdoa dalam Tuhan ya. Yesus Nah, itu makanya Pak. yang begitu tidak sesuai Alkitab kalau memang itu ada doanya. Mestinya kalau kita sudah percaya ya tidak lagi gitu. Iya ya Pak. Kita bisa memberontak nggak bisa lah ya Pak ya. Bisa apa? Maksudnya mau bagi tahu cara bahwa itu kan nggak bagus, nggak baik gitu. Kalau mereka sudah percaya ya kita bisa sampaikan masukan itu. Kalau nggak, kalau mereka tetap nggak mau berubah ya bukan salah kita juga. Yang penting kita sudah sampaikan gitu aja. Ya kan? Tapi Kak, tapi Pak, contohnya ya nggak usah jauh-jauh lah seperti bapak saya ya Pak di kampung. Dulu dia sebelum sakit, dia itu dulu sintua dalam gereja HKBP, pengikut Ya, Tuhan juga. Setelah ya, dia sakit, dia nggak ikut juga Pak, nggak pernah ke gereja. Tapi dia ya. terlalu kuat adat dia Pak. Tapi dihubungkan untuk Tuhan juga. Jadi kalau saya bagi tahu, kadang-kadang kami jadi berdebat gitu loh Pak. Ya, Tapi ya, di mengerti. berdebatnya itu aku diam. Ini Bu Meme, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat adil dan penuh kasih. Jadi Tuhan tahu persis di hati setiap manusia. Apakah hatinya itu mendua atau bukan? Kan kita nggak bisa menilai kan kita di luar. Iya Tapi Pak. Tuhan tahu kok. Jadi Bu Meme nggak usah, kita nggak perlu khawatir. Tuhan hakim yang adil. Ya, Jadi gitu. di dalam peran saya atau posisi saya mendoakan gitu aja ya Pak ya. Maksudnya sekarang. Mendoa bagian posisi saya karena Bapak itu kan masih terikat dalam adat dia, tapi dihubungkan juga doa sih doa juga. Tapi saya maksud saya Ini posisi dulu saya, maksudnya. tapi sekarang juga Pak. Loh, bapaknya masih ada nggak? Ada Pak, masih Oh, hidup. masih ada ya boleh didoakan. Iya ya Pak ya. Boleh, boleh, nggak masalah. Justru kita harus mendoakan orang yang masih hidup Iya ya supaya Pak ya. makin hari makin mengenal Tuhan. Kalau sakit supaya sembuh ya kita minta tolong Tuhan lah, ya. Iya Pak.
Mm. Makasih ya Pak Oke. pencerahannya, sungguh Ya, luar Tuhan biasa. berkati. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Pak, berkati. makasih. Siapa yang belum ya? Ada namanya Simpson. Bisa dibuka videonya? Ah, ya. Oke, silakan. Baik, salam, selamat malam Pak Wiyah. Shalom. Ya, Simpson ada dari kota mana? pertanyaannya singkat saja Bapak. Kupang Bapak. Kupang ya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira menurut Bapak kalau dalam menafsir Alkitab itu yang sangat utama atau yang kita perlu kita mengerti itu kira-kira apa Bapak? Konteks atau apakah gramatikal dan lainnya seperti itu Bapak? Oke. Dan yang kedua adalah ya, Saya jawab dulu. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, jadi ada 3 step. Yang pertama, secara fisik dulu, harafiah dulu, mengerti nggak arti kalimatnya? Dengan studi kata dan sebagainya tadi. Oh, sudah mengerti secara bahasa, mengerti. Nah, baru diperiksa konteksnya. Ini figuratif atau memang harafiah? Nah, supaya tidak salah. Nah, yang terakhir adalah aplikasinya. Ini aplikasinya apa dalam hidup kita? Gitu. Makna yang lebih dalamnya apa gitu. Ya. Di unmute lagi. Ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua itu seperti yang disinggung oleh Pak Yaman tadi, bagaimana jika seseorang mengalami mujizat Pak, dan mereka memakai 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 itu tadi, apakah itu kontradiksi Bapak? Oke, baik. Jadi begini, kalau ada orang memakai ayat itu, tapi sembuh juga, ya itu tidak masalah sembuhnya, karena Tuhan bisa menyembuhkan ya. Tanpa ayat itu juga Tuhan bisa sembuhkan. Tapi orang yang pakai ayat itu berarti dia tidak mengerti ayat itu artinya apa. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita mau benar, ayat itu artinya sembuh dari kesesatan. Nah, kalau dalam kesembuhan terjadi kesembuhan, ya Tuhan kasihan sama yang datang, yang sakit itu. Padahal ayatnya salah, gitu loh. Nah, sebagai kalau kita mengerti ya jangan pakai ayat itu. Mau menyembuhkan ya nggak usah pakai ayat itu. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh ya sembuh. Begitu. Malah pakai ayat itu malah ketahuan bahwa orang itu tidak mengerti Alkitab. Gitu. Jelas? Salam Bapak, jelas. Oke. Masih ada satu Bapak. Boleh, silakan. Ya. Mungkin tidak sesuai dengan materi hari ini, tapi ini menurut saya penting Bapak untuk saya mengerti terkait dengan kata Lucifer yang kalau kita lihat dalam Alkitab itu tidak ada atau Bapak. Betul. Kecuali ya di Vulgata begitu dan Ya. lainnya. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apakah kata Lucifer ini selalu merujuk atau berkaitan dengan setan saja Bapak atau bagaimana? Karena pandangan orang pada umumnya ketika mendengar kata Lucifer itu sudah berarti setan, kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi ini kan asal mulanya di kitab Yesaya nih. Helel ben Sakar, bintang timur putra fajar. Diterjemahkan dalam Vulgata bahasa Latin menjadi Lucifer. Kan gitu kan? Nah, jadi sebenarnya kata Lucifer sendiri tidak pantas dipakai oleh setan karena artinya pembawa cahaya. Tapi karena seluruh dunia sudah salah kaprah memanggil setan itu Lucifer, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau orang bicara Lucifer, oh artinya si setan itu gitu. Tetapi ada tetapinya lagi. Di kitab Wahyu Tuhan Yesus berkata, "Akulah bintang timur yang gilang gemilang." Nah, itu kalau diterjemahkan bahasa Latin bagaimana? Akulah Lucifer yang gilang gemilang. Yang benar, pembawa cahaya yang benar itu Tuhan, bukan si setan itu. Gitu. Nah, makanya kita tidak boleh kepada saudara kita Katolik yang di internet kan ada tuh, oh Lucifer, bukan menyembah setan itu, bukan. Tuhan Yesus yang dimaksud. Gitu. Jadi Kristen juga jangan malu-maluin, kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Lihat konteksnya. Ya, tapi kita juga nggak usah ikut-ikutan Lucifer itu Tuhan Yesus, ya jangan. Gitu. Nah, karena orang salah ngerti kan, tadi pikir kita ngawur juga gitu. Padahal enggak. Akulah bintang timur yang gilang gemilang di kitab Wahyu. Begitu, Simpson. Jelas ya? Baik, terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Hendrikus ya. Pak Hendrikus silakan.
Bisa buka videonya nggak? Ya, salam maaf, saya nggak buka videonya soalnya Nggak lagi apa-apa, ada. nggak apa-apa, silakan. Ini Pak, memang luar dari pembahasan kita yang mau saya tanyakan tadi, yang mau saya tanyakan ini, tapi berkaitan karena kita malam ini kan belajar hermeneutik atau cara menginterpretasi, ya kan? Ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan ayat yang di dalam 2 Korintus 11 ayat 8 ini, Pak. Di sini kan dikatakan bahwa jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini banyak sekali orang-orang yang liar sih menurut saya, bukan orang-orang Kristen, orang-orang yang di luar menafsirkan Alkitab ini. Dia mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang perampok, Pak. Perampok jemaat katanya. Ya, bagaimana Pak cara kita melihat dalam ayat ini, Pak? Ya, silakan minta pencerahannya, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Ini harus dibaca konteksnya, tidak boleh satu ayat, ya. Harus konteksnya apa, kan begitu. Jadi kalau kita baca konteksnya, kita akan tahu kebenarannya. Kalau satu ayat, masa perampok? Ya nggak mungkin dong, ya kan? Jadi ini pembahasan ini mesti khusus dibaca dari ayat 7 sampai 33. Sampai habis. Tidak boleh dibaca begitu. Itu konteks dekat. Konteks jauhnya dilihat seluruh surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus seperti itu? Kan enggak. Di kisah yang lain, Rasul Paulus bahkan membuat tenda. Untuk dapat uang itu dia kerja. Padahal sebagai pelayan Tuhan boleh hidup dari persembahan itu. Asal jangan untuk foya-foya. Secukupnya saja boleh. Tapi Rasul Paulus berusaha menjadi teladan dengan membuat tenda. Kan gitu. Jadi nggak cocok kalau itu perampok itu apa maksudnya. Ini mesti dilihat nih. Ya. Terus dicek teks aslinya. Apakah terjemahnya ini tepat atau tidak. Ya. Ini ayat 9-nya padahal dijelaskan loh konteks dekatnya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Bukan merampok, tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Jelas kan? Ayat 9-nya jelas tuh. Kan begitu. Oke, tadi siapa ya? Oh. Oke, terima kasih Pak ya penjelasannya. Oke, ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Erika, silakan Bu. Tidak open video ya Pak ya? Ya, boleh, silakan. Saya jadi ingat, saya ini nggak pernah apa istilahnya ke kuburan, terus ngomong di kuburan gitu ya. Ya. Atau saya berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Tapi ada waktu di mana saya itu dalam mimpi ya, tapi tidak kondisi sadar begitu karena memang tidak sengaja. Itu saya bisa komunikasi dengan orang yang sudah mati. Mereka datang dalam mimpi seperti kakek saya, kemudian adik saya yang sudah meninggal, Ya. nenek saya. Itu bisa komunikasi seperti orang apa ya, orang hidup gitu loh. Ya. Tapi saya sadar ketika komunikasi di mimpi itu mereka sudah meninggal. Itu apa Pak sebenarnya? Istilahnya kalau bahasa Jawa, saya tidak pernah ngen mereka ada kelina itu nggak ada. Itu apa ya Pak? Itu tuh. Tapi akhir-akhir ini sekarang sudah nggak lagi. Memang mimpi itu agak misteri memang Bu. Tapi selama itu mimpi kan tidak terkendali oleh kita. Iya memang bukan di luar kita yang membuat. Kesadaran. Iya. Ya makanya berarti kita nggak bersalah Bu. Apapun itu artinya, itu kita nggak bersalah. Karena bukan kita yang berbuat. Tanpa kendali kita gitu. Nggak ada unsur kesengajaan menghubungi mereka gitu mungkin, ya. Nggak mungkin. Ya jadi itu nggak masalah Bu. Yang saya temui kayak ya di kakek saya itu ada benarnya gitu. Ya. Misalnya waktu itu dia menyuruh saya ke satu makam. Saya kan nggak pernah ke makam itu sendirian gitu karena takut saya istilahnya. Tetapi dalam waktu itu sekitar 2 tahun tuh kok itu pesan itu nggak hilang di benak saya.
Sampai kemudian ada kesempatan dengan teman saya ke makam itu, Ya. di mana saya tidak kenal makam itu, tetapi ternyata itu makam raja-raja, ya, di Oh, mana orang Jogja itu suka meminta jabatan dan istilahnya tempatnya nyuwun gitu di situ. oh, Saya jadi ya, tahu di situ. ya, Tetapi ya, kemudian saya mencari tahu kenapa kok saya disuruh ke situ sama kakek saya. Padahal kakek saya nggak pernah gitu-gitu gitu loh. ya, ya. Kemudian saya mendapat penjelasan bahwa ternyata di makam raja-raja itu ditunjukkan bahwa saya itu punya keturunan raja gitu. Dan Oh, kemudian ada buktinya itu ketika pernah ibu saya menunjukkan istilahnya layang kekancingan itu ada nama kakek saya. ya, Dan itu sampai ke ibu saya bisa saya itu bagaimana Pak melogikanya? Saya ya, tidak nyari, saya ya. tidak nanya, tapi muncul sendiri dalam mimpi itu bagaimana? Itu, Dan itu benar. ya. Yang pasti gini, Bu. Bukan Iya. kita yang berbuat, kita tidak salah, gitu aja. Dan jangan Oh, dipakai, gitu. kejadian itu jangan dipakai untuk membenarkan sesuatu. Oh, Nggak perlu. Sama dengan orang yang memang kakek neneknya dulunya dukun. Hari ini dia bisa melihat dunia roh misalnya. Kan ada tapi yang kakek nenek saya kasus-kasus. bukan dukun karena dari kakek nenek udah percaya Tuhan Yesus, malah kakek Ya, saya ya, penginjil gitu. ya. Apapun itu, Bu. Jadi Ya. selama kita bukan kita yang berbuat, nggak masalah. Jangan dipermasalahkan dan jangan dipakai untuk sebagai rumus gitu. Itu aja, pedoman hidup. Jangan. Kan beda dengan si Saul yang memang mengundang Samuel gitu loh. Saya Ya, nggak ya, seperti itu gitu. ya, Tapi betul. yang diomongkan di mimpi itu kakek saya benar-benar ada gitu dan Ya, terjadi. ya. Tempatnya juga ditunjukkan di mana saya nggak pernah ke situ, ya tempatnya ada benar namanya sesuai mimpi gitu loh. Ya, Itu ya. bagaimana? Memang Saya kadang ada berpikir ya. memang ada misterinya yang kita nggak tahu kenapa begitu. Tapi yang Oh, pasti kita nggak bersalah karena bukan kita yang berbuat. oh, yang salah tuh kalau menghubungi bicara dengan orang mati gitu ya Pak ya. Ya, yang salah itu atau praktek. Wah, aku bisa lihat nih, jadi aku mau praktek nih. Wah, ya nggak bisa. Kalau itu Oh, menggunakan eh, penyimpangan itu untuk kepentingan diri sendiri ya nggak boleh yang itu. oh, seperti beberapa teman yang datang ke makamnya itu katanya berdoa. Saya tanya, Nek berdoa terus berdoanya kayak apa? Ya berdoa supaya yang hidup. Loh kenapa harus di makam? Gitu. Berdoanya di makam. Kalau berdoanya tidak ada hubungan dengan orang di makam gitu. Ya, Dia ngapain nggak di bisa makam, ya jawab kan? gitu. Mm-mm. Ya. Itu boleh nggak Pak seperti itu? Oh, berdoa di makam nggak boleh. Ya tadi itu ibu bilang ngapain berdoa di makam, Oh ya iya kan? iya. Iya Nggak iya. usah, nanti jadi sandungan, Bu. Minimal begini, seandainya itu doa untuk orang lain kan nggak salah. Tapi Ya. jadi sandungan. Nanti kalau jadi sandungan kita bersalah loh, Bu. Seperti Rasul Paulus katakan itu, daging dipersembahkan berhala. Kalau kita makan jadi sandungan, jadi salah. Kalau nggak jadi sandungan, nggak sih sebenarnya. Gitu. Jadi sandungan itu maksudnya gimana Pak? Nanti ada orang yang keberatan, wow Kristen kok begitu, gitu. Oh iya iya. Jadi nggak jadi berkat. Oh iya iya. Makasih Pak Tanto, Tuhan Ya, memberkati. oke. Tuhan berkati. Terakhir satu atau dua lagi ya terakhir. Pak Rafli boleh? Silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak Rafli kenapa ini kok transparan? Kenapa ya Pak ya? Gak apa-apa, silakan. Ya, ini tadi menyangkut, tadi ada kebetulan yang bahas mengenai Lucifer Pak ya. Ya. Dan saya juga sependapat sih sebenarnya Pak bahwa Lucifer itu tidak tepat gitu loh kita sebutkan kepada iblis karena Lucifer itu kan artinya adalah pembawa cahaya Pak ya. Iya betul. Dan sebenarnya di sini Pak kita punya fungsi untuk mengarahkan hal-hal yang tidak benar kepada yang benar Pak. Ya. Ini adalah kesalahpahaman akibat daripada orang-orang bule Pak yang bawa ke Indonesia. Ya. Ini kan dari King James Pak. Ya. Menerjemahkan Lucifer itu seharusnya sudah diterjemahkan sama dia menjadi son of the morning Pak. Tetapi dia tidak menghilangkan kata Lucifer itu, dia tetap tambahkan. Berarti ini sebenarnya dia ini menambahkan ke dalam firman Tuhan Pak. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Sebab kata Lucifer ini kalau Bapak baca itu di Ayub 11 ayat 17 juga ada. Ya. Lucifer di sana dia ganti. Tetapi bukan cuma di sana. Di 1 Petrus 2 juga ada kata Lucifer dan itu juga diganti sama dia menjadi bahasa Inggris yang lain seperti the day star. Tetapi anehnya yang di Yesaya ini dia tidak ganti Pak. Dia tetap
tambahkan, padahal di belakangnya sudah ada son of the morning gitu loh Pak. Ya, ya. Nah, ini kesalahkaprahan ini harus kita betulkan Pak, Ya. supaya kepada generasi berikutnya, supaya jangan lagi menyebut iblis itu sebagai Lucifer Pak gitu loh. Iya. Ya, Tapi ini kita seluruh dunia, Pak. itu nggak ada masalah kalau di luar negeri Pak, tapi yang jelas di Indonesia kalau bisa jangan pakai Lucifer lagi kepada iblis itu. Iblis itu kalau mau pakai Helel bin Sakar Pak, sesuai dengan nama Ibraninya Pak. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah ini juga selalu saya tekankan sama teman-teman saya, Lucifer itu hati-hati kita menggunakan kata Lucifer itu. Tadi Bapak juga jelaskan, orang Katolik memuji Lucifer. Nah, itu bagaimana? Iya kan? Jadi kita mesti mendidik orang-orang supaya menjelaskan siapa itu Lucifer. Lucifer itu adalah pembawa cahaya. Masa iblis Anda dikatakan pembawa cahaya? Ini biangkeroknya ini King James, Pak. Ya kan? Iya. Kalau kita Iya. lihat bahasa Inggris semuanya, tidak ada yang ngikuti dia kecuali Durham sama Darby yang mengikuti King James ini, Pak. Yang lainnya Ya. nggak ada. Ya. Bahasa Indonesia sendiri pakai tidak ada sebutkan Lucifer, ya kan Pak? Nah, ini loh Pak, makanya hermeneutik itu jangan satu kata itu langsung digeneralisasi. Iya, Nah, betul. ini contohnya nih. Makanya lihat konteks. Kalau di Yesaya, oke deh itu memang si setan itu. Tapi kalau yang di kitab Wahyu, itu Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, ini juga Nah, orang harus mengerti. Tapi saya diserang Pak gara-gara itu. Nah, Dibilang, ini dia Pak, betul. Tuhan dibilang Lucifer gitu, disesat-sesatkan. Waduh, orang nggak ngerti apa-apa itu begitu loh. Kita kembalikan lagi ke bahasa aslinya, Pak. Adakah Ya. bahasa aslinya Lucifer? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Helel bin Sakar. Ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ada nggak di bahasa Indonesia di LAI ditulis Lucifer? Nggak ada Nggak kan? ada. Ini cuma akibat dari King James saja punya terjemahan yang nggak betul, nggak konsisten kalau menurut saya, Pak. Iya, betul Pak. Betul. Itu saja Pak. Ya, itu aja Pak yang ingin saya Oke, klarifikasi supaya Tuhan ke depan berkati. itu, ya. Tuhan Thank you, berkati. Pak. Wah, udah lewat jamnya. Minta maaf ya, tadi masih ada satu ya. Pak Wigno, saya mau tanya juga. Sudah Pak, waktunya habis. Sorry. Nanti Rabu depan aja ya. Iya, Ah, singkat aja saya nanya, hmm. Ini dengan siapa? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Ya udah Ya. cepet aja Pak, cepet aja. Singkat aja. Ya, ya. Saya sangat kagum ya firman Tuhan ini. Ini di awal ini kebangkitan Israel itu kebangkit ya. Ya. Ya, sudah jelas ini. Di ayat 1. Ya, itu Ya. Yeskel itu pribadi, seorang pribadi ya. Ya. Dibawa roh. Berarti Ya. Roh Kudus ya. Rohnya Ya, Roh akhirnya Kudus. udah besar ya. Diakhiri di ayat 14 terakhir. Ya. Itu berarti Israel itu buat dosa dia bangkit. Dipulihkan Jadi- maksudnya Pak, bangkit itu. Ah? Bangkit Ya, itu maksudnya dipulihkan. dipulihkan. Ya. Ya, dipulihkan oleh roh. Roh juga, Roh Kudus itu huruf besar kan. Iya, ya. Roh Allah, Jadi Roh Kudus. sangat penting sekali. Berarti kita nih perlu pimpinan Roh Kudus. Ya pasti harus. Penting ya. Ya. Saya pengalaman hidup ini ya di dalam Tuhan juga. Itu saya lihat ini kebangkitan Israel sudah jelas itu. Mm-mm. Diawali perikopnya ya. Ya. Akhiri ayat 14. Ya, Dia betul. bangkit. Betul. Ya, Betul. dipimpin oleh Roh. Mm-mm. Dia belajar juga ikut Ya. pribadi skill kan. Ya makanya umat perjanjian baru juga sama. Hidup harus Ya. dipimpin oleh Roh supaya Ya. jadi anak Allah. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Ya, masukannya. terima kasih, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saya terima kasih pembelajaran ini jelas. Ya, oke. Saya amat-amat ya. Senang sekali ya bisa belajar sama-sama. Ya. Oke, kita sudahi malam ini ya. Mari kita berdoa yuk. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sudah belajar banyak dari pemaparan maupun dari tanya jawab ini Tuhan. Terima kasih. Engkau mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.